Baik, terima kasih. Kembali bersama saya, Salma Azahra, mengawali berita pertama. Pemirsa, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang memberikan Lifetime Achievement Award kepada 2 tokoh senior yang dinilai telah berjasa besar bagi perkembangan persyarikatan. Penghargaan ini diberikan dalam resepsi Milad Muhammadiyah ke-113 yang berlangsung di Hotel Candi Indah, Semarang. Dalam acara tersebut, PDM Kota Semarang memberikan apresiasi tertinggi kepada 2 tokoh sepuh, yaitu Nisaur dan Siti Murtini. Keduanya dinilai telah mengabadikan hidup untuk memajukan kesejahteraan bangsa serta meningkatkan kemajuan Muhammadiyah di Kota Semarang. Ketua PDM Kota Semarang, Fahru Rozi, menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekedar bentuk penghormatan, namun juga menjadi pengingat bagi generasi muda untuk tidak melupakan jasa para pendahulu. Menurutnya, kemajuan Muhammadiyah hari ini tidak mungkin terwujud tanpa fondasi yang telah dibangun oleh para perintis. Penghargaan tersebut diberikan langsung kepada 2 tokoh berusia lanjut. Nisaur, yang kini berusia 82 tahun, pernah menjabat sebagai Ketua PDPM pertama serta Ketua Lazismu pertama di Kota Semarang. Ia juga dikenal sebagai pewakil tanah yang kontribusinya sangat penting bagi aset-aset persyarikatan. Sementara itu, Siti Murtini merupakan tokoh Aisyah yang pernah menjabat sebagai Ketua PDA Kota Semarang selama 2 periode. Ia juga dikenal sebagai pendiri Lembaga Pelayanan Kematian Husnul Khotimah, Wisma Lansia Husnul Khotimah, dan Panti Asuhan Putri Aisyah. Selain penghargaan Lifetime Achievement, PDM juga memberikan sejumlah penghargaan kepada cabang dan amal usaha Muhammadiyah yang dinilai berprestasi. Di antaranya kategori kesehatan terbaik untuk MPKU PCM Banyumanik, kategori sosial kemanusiaan untuk PCM Genuk, serta kategori pendidikan terbaik untuk SD Muhammadiyah 8 Semarang. Melalui penghargaan ini, PDM Kota Semarang berharap semakin banyak warga Muhammadiyah yang terinspirasi untuk terus berdakwah dan berkontribusi dalam pelayanan umat. Berita selanjutnya, pemirsa, waspadalah terhadap potensi tanah longsor di musim penghujan. 2 peristiwa tanah longsor terjadi hampir bersamaan di 2 daerah berbeda, yakni Magelang, Jawa Tengah, dan Bandar Lampung. Di Magelang, 5 warga luka-luka setelah rumah mereka tertimbun longsor. Sementara itu di Bandar Lampung, 2 rumah mewah roboh akibat tanah bergerak. Di Bandar Lampung, longsor menyebabkan 2 unit rumah mewah di kawasan Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, roboh hingga rata dengan tanah. Pemilik rumah mengaku tidak pernah menyangka hunian yang baru direnovasi itu akhirnya runtuh akibat tanah longsor pada sore hari. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. 2 rumah tersebut kebetulan belum ditempati karena masih dalam proses renovasi. Longsor diduga bermula dari area perumahan yang berada di atas lokasi kejadian, sekitar pukul 9 pagi. Beberapa jam kemudian, tanah yang bergerak merembet hingga mengenai 2 rumah bertingkat tersebut. Pengembang perumahan menyampaikan bahwa tanah di lokasi ini merupakan tanah timbunan. Pihaknya memastikan akan memperbaiki kerusakan dan menghitung ulang struktur yang terdampak agar dapat dikembalikan sesuai rencana pembangunan awal. Di Jawa Tengah, longsor juga terjadi di tebing setinggi 50 meter di lereng Gunung Sumbing, Magelang. Pergerakan tanah menyebabkan rumah warga tertimbun dan mengakibatkan 5 orang terluka. Beruntung, seluruh korban berhasil dievakuasi.
Pemirsa, meningkatnya curah hujan di berbagai daerah membuat potensi bencana tanah longsor semakin tinggi. Masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan atau dekat tebing diimbau untuk tetap waspada terhadap tanda-tanda pergerakan tanah. Berita selanjutnya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang serta buruknya sistem drainase kembali memicu banjir di sejumlah wilayah Jakarta. Salah satu titik genangan terjadi di ruas Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Jakarta Barat malam ini. Hujan deras dan angin kencang yang mengguyur Jakarta sejak petang menyebabkan terjadinya genangan banjir di beberapa lokasi. Salah satu area yang kembali tergenang adalah kawasan langganan banjir, yaitu Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ketinggian air di lokasi mencapai sekitar 40 hingga 50 cm, memaksa kendaraan roda 4 maupun roda 2 untuk melaju perlahan. Tidak sedikit sepeda motor yang mati mesin ketika mencoba menerobos genangan. Menurut warga sekitar, banjir di kawasan ini terjadi akibat kondisi jalan yang lebih rendah dibanding area sekitarnya, ditambah buruknya aliran drainase yang tidak mampu menampung debit air saat hujan deras turun. Pemirsa, hingga laporan ini dibuat, genangan masih terlihat di sejumlah titik dan petugas terus berupaya mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan parah. Kembali ke studio.